ikuti saja yang sudah berhasil daripada kita menemukan cara-cara baru. Ya, kemungkinan kegagalannya akan lebih besar daripada kita mengikuti cara-cara yang sudah ada, yang sudah berhasil, dan cara-cara yang digunakan orang-orang yang sudah berhasil di durian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rayu, rayu, rayu. Salam dari saya, Detegal Alpukat Rangduh. Oke, hari ini hari Senin. Saya mau mengucapkan sebelumnya bagi rekan-rekan kita yang merayakan Hari Raya Waisak. Semoga Hari Raya Waisak memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Baik ya. Kita sharing lagi hari ini. Jadi beberapa waktu kemarin saya sering cerita-cerita bareng teman-teman tentang pruning, terus tentang durian dan alpukat. Karena ada beberapa statement yang mengatakan bahwa durian itu susah ditanam, lalu alpukat itu gampang. Oke ya, sambil jalan teman-teman. Jadi kalau kita bilang durian itu susah atau alpukat itu gampang, opsional sih Pak teman-teman ya. Karena kalau saat ini kita mau belajar dari banyak channel, banyak YouTube yang ada, kita bisa ambil referensi ya, bagaimana cara memelihara durian, bagaimana cara memelihara alpukat. Karena di sana sangat jelas sekali dipaparkan ya, banyak channel itu bagaimana cara mereka menanam durian dan alpukat. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara baru, cara-cara kita mungkin dengan menanam durian itu akan sangat sulit teman-teman ya. Tapi kalau kita mau belajar, kalau kita mau meredahkan sedikit ego kita bisa mengambil referensi dari beberapa YouTube dan kita kombinasikan, lalu kita bisa gunakan cara-cara itu di lahan kita. Karena kita tidak bisa ya menggunakan cara-cara semua itu di kebun kita, di tanah kita, karena karakteristik dari masing-masing tanah itu berbeda-beda. Jadi kita ambil yang mana bisa digunakan di kebun kita, yang baik itu yang kita gunakan. Jadi kalau ada yang bilang durian itu susah, kalau kita mau mengikuti cara-caranya yang sudah orang-orang yang berhasil, setungkare, rayu, semuanya itu sangat gampang teman-teman ya. Jadi kita tidak harus menggunakan cara-cara baru, mencoba-coba cara-cara baru untuk menanam durian. Jadi kalau dibilang susah, tidak juga kalau kita mau belajar. Kalau di sini saya banyak rekomendasi dari berbagai channel, dan terutama dari channelnya Bapak Agus Widodo. Saya kebanyakan menggunakan referensi cara-cara beliau ya. Kalau dibilang susah, teman-teman cukup mengikuti apa yang dianjurkan, itu saja sih. Cara menanamnya di awal, terus cara menyemprotnya, misalnya kita 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali kita harus semprot. Terus menggunakan pupuknya seperti apa ya, kita tinggal ikuti saja cara-cara yang beliau gunakan. Karena dari channel Bapak Agus Widodo ini beliau adalah salah satu petani durian yang sangat sukses ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan cara-cara baru, kita cukup mengikuti cara-cara beliau. Kalau waktunya menyemprot ya kita semprot, kalau waktunya digemburkan ya kita gemburkan, kalau waktunya kita pruning ya kita pruning, waktunya kita memupuk ya kita pupuk. Oke ya, jadi seperti itu. Ini jadi ada beberapa juga ngapain di pruning. Nah, sekali lagi saya bilang, pruning itu sifatnya opsional, boleh teman-teman lakukan dan boleh juga tidak. Menyemprot durian pun boleh teman-teman tidak lakukan, memupuk pun boleh teman-teman tidak lakukan ya. Jadi apa yang baik bagi teman-teman silahkan itu yang kerjakan. Nah, di sini saya akan membandingkan ya, saya punya lahan ini, cara penanamannya sama, terus tanahnya sama, bibitnya sama, cuma ada sedikit berbeda perlakuan. Oke ya, ini usia tanam 1 tahun teman-teman.
Saya menggunakan caranya Pak Agus Widodo, jadi saya buat lubang dulu, lalu saya menggunakan campuran dari sekam, terus di samping-sampingnya juga saya sudah isi dengan kohe kambing. Setiap 2 minggu sekali saya semprot. Ketinggian bibit ini dulu hanya 50 cm. Saya beli seharga 25.000. Ini saya lakukan pruning. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan mana yang tidak saya lakukan pruning dan mana yang saya lakukan pruning. Tinggi bibitnya hanya 60 cm. Saya lakukan pruning, saya lakukan juga potong pucuk, dan saat ini tingginya hampir di 2,5 meteran. Umur tanam 1 tahun. Ya. Ini kemarin pohonnya ini borok. Saya kira mati. Terus saya coba sambung, saya tempel dengan durian kani juga, dia mau hidup. Saya kira kemarin mati, jadi ya saya tanam di sebelahnya, ya saya biarkan aja lah, tidak apa-apa ya. Lanjut, kita bahas durian dulu. Ya, ini juga pohonnya kemarin rusak, saya kira mati. Tapi saya lakukan pruning, saya semprot, terus saya kasih pupuk, dia mau tumbuh subur. Ini juga, ini sama barusan dengan yang umur 1 tahun. Saya beli bibitnya seharga 25.000. Saya lakukan pruning, saya lakukan potong pucuk, tingginya sudah hampir 2,5 meteran. Bibitnya kecil, bibitnya sangat kecil ya. Jadi saya lakukan itu, ya. Nah, jadi teman-teman bisa bandingkan mana yang tidak saya lakukan pruning, terus mana yang saya lakukan pruning, terus mana yang tidak saya rawat dengan benar ya. Oke ya, next. Oke, lanjut. Tinggi pohon sekitar 3 meter, usia tanam 2 tahun. Nah, yang ini saya lakukan pruning, saya tabur di sebelahnya, tanah-tanahnya saya pupuk, saya semprot. Cara penanamannya sama, saya buat lubang, terus saya campur dengan sekam, dan hasilnya seperti ini. Ya, saya beli ini bibitnya cukup mahal, 150.000. Terus tingginya hampir di 1,5 meter, bibit dongkelan. Ya, karena ada mitos di tempat kita itu kalau menanam durian itu cukup ditanam, tidak perlu diganggu-ganggu, tidak perlu ditabur, dibiarkan saja. Karena kalau sering ditabur nanti takut akarnya rusak dan durian itu mati. Jadi saya rubah mitos itu. Ada beberapa durian yang tidak saya gemburkan, tapi saya biarkan saja. Dan ini saya lakukan pruning, penyemprotan 2 minggu sekali. Terus di bawahnya juga sudah saya isi dengan kohe kambing. Tingginya hampir 3 meter, usia tanam 2 tahun. Oke, lanjut lagi. Oke, ini cara penanamannya sama. Terus 2 minggu sekali saya semprot, tidak saya lakukan pruning. Pertumbuhannya agak lambat dari yang tadi ya. Agak lambat, ini baru 3 bulan ini saya lakukan pruning, terus saya isi dengan kohe kambing, tanahnya saya gembur-gemburkan. Sekarang baru mau ada perubahan. Potong pucuk sudah saya lakukan ya. Oke, jadi yang ke-1, yang kedua, nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan mana yang baik untuk dilakukan. Mau lakukan pruning silahkan, mau lakukan tidak juga silahkan. Oke ya, lanjut. Nah, ya tidak ada prasangka pruning itu tidak penting, pruning itu penting. Jadi opsional ya, opsional jadi sifatnya. Nah ini sama juga. Ini sama sekali tidak saya lakukan pruning. Sama yang kayak tadi, saya beli 150.000, bibitnya dongkelan, tingginya sama, cara penanamannya sama, tapi pertumbuhannya agak lambat. Dan baru-baru ini saya lakukan pruning, terus saya lakukan penyemprotan rutin, dan saya isi juga dengan kohe kambing. Sebelumnya tidak, karena saya mau cari perbandingan ya, perbandingan antara cara satu dengan cara yang lainnya. Di hasilnya seperti ini. Sekarang sudah mulai ada pertumbuhan, batangnya sudah mulai cukup perkembangannya bagus.
saya juga lakukan potong pucuk. Oke, next. Oke, bibit selanjutnya. Bibit yang paling hancur. Kenapa? Sama sekali tidak saya taburkan, tidak saya gemburkan, tidak saya pasangin mulsa, saya semprot jarang. Ini baru saya lakukan pruning. Pertumbuhannya sangat mengenaskan teman-teman. Ya, saya baru isi dengan kue kambing. Mungkin next saya akan tutup dengan mulsa, karena atau sendiri ciri-ciri tanah yang ada pohon ilalang banyak itu pH-nya mungkin terlalu jelek. Ya, nanti kita tutup, kita rawat ulang lagi. Ini sama sekali tidak pernah saya rawat. Saya semprot jarang. Ya, saya semprot jarang. Ini baru saya isi dengan kohe kambing, dan saya juga baru lakukan pruning sedikit-sedikit, dan baru ada sedikit perubahan. Oke ya. Nah, dari sini teman-teman bisa simpulkan sendiri mana yang bagus buat teman-teman. Mau dirawat, mau ditaburkan, mau digoreng, ya itu style teman-teman. Kalau tidak mau di pruning ya silahkan juga, tidak apa-apa. Tidak ada yang memaksa untuk melakukan pruning, penyemprotan ataupun pemupukan. Itu semua kembali ke teman-teman sendiri ya. Jadi kalau ada yang bilang pruning itu tidak penting, benar juga. Kalau ada bilang pruning itu penting, benar juga. Jadi opsional bagi teman-teman yang melakukan, silahkan. Jadi bagaimana cara teman-teman mau merawat durian teman-teman ataupun merawat alpukat teman-teman. Stylenya ya kembali kita kepada teman-teman. Karena kalau kita lihat tadi perbandingannya antara tanaman yang umur 2 tahun yang sama itu ada percepatan ya. Ada percepatan kalau kita lakukan pruning, kita lakukan pemupukan, kita lakukan penggemburan, kita lakukan penyemprotan. Ada perbedaan. Jadi tingginya lebih maksimal, perkembangannya lebih maksimal, dan nanti ketika batangnya sudah cukup bagus, ya di 7 tahun mungkin tanpa perawatan apa-apa berbuah. Nah, di sini kita bisa memangkas dari 7 tahun mungkin di umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ya. Itu teman-teman. Jadi kalau ada banyak yang saya baca ngapain di pruning, ya sekali lagi opsional. Bagaimana cara teman-teman merawatnya. Kalau dibilang durian itu susah, sekali lagi teman-teman tidak usah melakukan cara-cara sendiri, menemukan cara-cara sendiri. Jadi kalau kita mau gampang ya kita cukup ikuti cara yang sudah ada, cara-cara yang kita bisa pakai referensi, sekali lagi yang kita bisa gunakan di kebun kita ya. Jadi tidak perlu menemukan cara-cara baru, kita cukup ikuti saja yang sudah berhasil. Daripada kita menemukan cara-cara baru, ya kemungkinan kegagalannya akan lebih besar daripada kita mengikuti cara-cara yang sudah ada, yang sudah berhasil, dan cara-cara yang digunakan orang-orang yang sudah berhasil di durian. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang susah, tidak ada yang gampang, apalagi di dunia teknologi saat ini. Apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, sudah ada AI. Teman-teman tinggal ketik, nanti jawaban keluar ya. Jadi sekian dari saya, terus berjuang, lakukan apa yang menurut teman-teman baik, lakukan saja, just do it, belajar terus, tidak ada selesai waktunya untuk kita belajar, karena perubahan terus terjadi, dan orang-orang yang tidak belajar itu akan orang-orang yang terbelakang ya. Sekian dari saya, salam dari Tegal Alpukat Rangdu, rahayu, sukses buat semuanya.